Jadi kita ngurut bagian belakang bokong itu si cowok sampai bijinya itu yang bawah itu. Ya itu diurut pakai minyak anget itu. Itu kan biasanya tamu tuh senangnya itu. Langsung berdiri. Ya kalau dia laki-laki ya pasti berdiri lah kan. Emang kalau pijit plus laki itu mijitnya kan nekat ya, telanjangan. Terus bijinya dimain-mainin gitu gimana? Iya kan kita kalau dulu terkenalnya petik mangga. Oh, petik mangga. Dari belakang diurutnya gitu kan, bijinya dimainin. Tapi pas sudah tegang ya ke depan tetap aja dihenjop-henjop juga kayak gitu. Oh gitu ya, gitu. Kok lo ngilu sih? Kameramen gue cowok semua pada ngilu pada begini ya. Biasanya dalam satu hari bisa menghasilkan berapa duit tuh? Yang aku pernah pegang itu sehari itu 8 tamu. 8 tamu. Jadi 350 tuh udah bersih ke Mbak? Atau dipotong lagi? Enggak, potong 100 masuk ke apa? Jadi berbeda 2,5 kali 8 itu. Tapi kan itu cuma handjob, tapi kalau dia menambah kayak nenen kayak gitu kan oh, nambah ada lagi. Nyusu. Neten anak kerang, anak kerang. Nyusu ada lagi. Kalau sampai nyusu berapa harganya? Kalau sampai nyusu bisa gope sih kalau dulu itu. Cuma harganya. Nyusu aja, nggak pernah sampai. Kalau main itu yang di Tebet itu kita nggak apa-apa ya, aku iya, nggak apa-apa. Kalau di Tebet itu emang nggak boleh. Pure bener cuman sampai handjob, nenen. Oh, cium-ciuman juga? Kalau kissing tergantung hati. Maksudnya kalau nggak serak nggak mau kissing. Oke. Nah, pindah ke Tebet, spa yang nggak begituan, terus pindah ke Cibubur begituan. Plus. Awalnya kan aku nggak tahu itu ada plus, tapi pas pegang tamu, terus minta servis yang lebih. Awalnya nggak tahu maksudnya servis lebihnya apa nih mas, aku bilang gitu kan. Terus aku sampai turun lagi ke bawah kan, nanya temen, kata dia itu main, kamu kalau nggak main kamu nggak dapat uang gitu. Terus karena aku nggak pernah ya kayak gitu, terus kan harus pakai kondom, nggak tahu cara pakai ini juga. Oh, emang selama berhubungan nggak pernah pakai? Enggak. Oh, jadi ya turun ke bawah dulu nanya gimana cara pakainya, tamunya sih ketawain aja. Maksudnya kamu nggak ngerti sih cara pakein kondom gitu? Ya emang nggak tahu. Mainnya di dalam tempat pijitnya? Berapa itu tarifnya? Kalau itu tarifnya kan macam-macam sih Kak ya. Kalau paketannya itu kan kalau paketan massage aja nggak? Kalau paketannya massage-nya kan 2,5. Paling kalau kayak sampai main itu di luar itu 500 mentoknya. Paling tinggi itu 1 juta. 500 tuh untuk masuk ke aku? Begituan? Iya. Pijitnya beda lagi dong? Pijitnya beda lagi. Oke. Kalau sampai di booking keluar? Kalau booking keluar yang aku pernah alamin paling besar ya 3 juta. Tapi akhirnya terbiasa, tapi kan awalnya belum biasa kan? Iya, jadi makin banyak duit makin ya enak aja sih maksudnya. Karena gini ya udahlah jalanin aja, emang harus kayak gini kan, kayak gitu aja sih. Terus ngerasanya nggak setiap hari aku harus kayak gitu sih sebenarnya. Jadi aku pun milih-milih, paling nargetin sehari 1 gitu. Nggak harus semuanya aku main gitu. Karena kan yang aku utamain itu memang di massage-nya ya. Bener-bener basicnya aku yang aku keluarin kayak gitu. Tapi kan kalau mau cari duit gampang kan harusnya langsung dan harus ngambil tamu banyak. Iya sih, cuman kan kalau masih di spa nggak semuanya juga ya mau ML. Jadi tergantung juga sih kemauan tamunya. Karena mau ML itu kan setelah kita selesai treatment. Pijit ya? I see. Gitu. Mbak, apa aja sih perbedaan treatment spa yang pernah kamu jalanin? Kalau yang di Tebet itu memang paketannya udah sampai itu doang kan, handjob. Terus yang di Cibubur memang ada paketan main. Terus aku pernah di hotel juga. Dan di hotel pasti itu include semuanya gitu kan. Oh itu kalau di hotel itu berarti di luar dari paketan si tempat kerja ini? Iya. Berarti si bos nggak tahu? Nggak tahu. Ngambil tamu sendiri gitu maksudnya? Iya. Oke. Nah ketika kerja di Tebet kan cuman boleh handjob. Nah kalau ada yang minta main, cara nolaknya gimana? Bilang aja sih memang nggak bisa, cuman kalau mau di luar aja. Di luar dari kerjaan. Janjian kayak gitu. Tapi kalau di situ benar-benar fear nggak pernah aku ambil karena memang gimana ya, hawanya udah ketakutan duluan gitu. Karena memang udah SOP-nya kayak gitu. Dan pernah ada yang maksa sempat mau diperkosa sih. Oh ya, di Tebet itu cuman karena dianya agak keras jadinya akunya teriak, terus bos aku naik sih ngurusin masalahnya itu. Dan itu udah langsung di dia di blacklist lah tamu itu. Kalau pijet yang di Tebet itu pijitnya itu pakai baju atau telanjang?
buka lah. Si tamunya. Iya, maksudnya tamunya masuk udah nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa. Iya, paling enggak. Kadang kan mereka masih pakai baju, terus kita bilang, Mas, bajunya dibuka semua ya. Kalau gitu. mbaknya? Kalau akunya pakai seragam. Oh, pakai seragam. Pakai seragam. Oh, kalau enggak. Kalau yang itu yang di pasar Minggu, toples. Oh, ada lagi. Aku banyak ya bisnis plus ini ya. Ada di Tebet nih. Ada di Pasar Minggu, ada di Cibubur. Ada lagi di mana? Itu aja sih yang aku Yang pernah kamu tahu, yang pernah kamu kerja ya. Cuman beberapa tempat spa memang ininya beda-beda, tapi sebenarnya Kalau mengarahnya tempat spa yang besar, yang udah ada namanya, yang gede banget billboardnya. Nggak ada sih, aku pernahnya di hotel Belum aja ya? sih. Yang di hotel. Hotel daerah mana? Hotel Duren 3 Mampang. Mampang, dekat Trans TV ya? Yes. Itu plus. Ya itu kan tergantung kitanya, dianya sih enggak tamunya nyaranin. enggak. Tapi kalau misalkan tamunya mau, bisa mau, iya. Kebanyakan tamu kan maunya include gitu kan, langsung. Di Kemang ada nggak di Kemang? Di Kemang aku pernah di deket mana ya, lupa sih itu, pokoknya ada namanya, sama satu lagi refleksi gitu sih sebenarnya. Di depannya refleksi tapi di dalamnya begitu. Ya. Nah, kalau di Spa Plus Plus tamu suka ada yang request pakai kostum gitu nggak? Kalau yang kostum sih kalau di spa mungkin susah ya, karena kita udah pakai kostum kan. Pakai ini baju. Kalau yang di Cibubur itu aku memang ada kostumnya kayak pramugari. Misalkan Senin. Iya. Senin pramugari. Pramugari, terus pakai baju kayak perawat. Kayak ada gitu. Hari-harinya. Ada. Terus batik macem-macem. Beda sama kalau yang di Tebet tuh dapetin tamu yang aneh justru malah kan. Anehnya tuh gimana? Jadi pas servisnya itu dia minta tangannya diikat, kakinya diikat, terus matanya ditutup, jadi kayak main penculikan gitu. Sambil di handjob gitu. Oh gitu. Nih ya, denger nih kalau di daerah Cibubur gitu banyak artisnya. Pernah ketemu nggak? Pernah sih. Emang boleh sebut ya? Jangan, sebutnya di kuping aja. Terus itu temen gua. Terus dia mah tuh pasti kan dia tuh udah sering di situ. Gila, itu temen baik gue semua, anjay. Gak apa, itu namanya laki-laki. Laki-laki itu nggak bisa dia mau sebaik apapun tuh, kayaknya laki-laki tuh jarang ada yang bisa sama satu perempuan. Yang penting botolnya balik ke rumah, itu sekarang yang harus utama. Jadi kalau mereka yang tadi kamu sebutin baik-baik nggak orangnya? Baik. Ngasih tipsnya gede? Lumayan lah. Tapi itu mereka sampai mau tidur? Atau cuma beberapa ya, tapi yang sebagian cuma standar aja sih. Standar pijit gitu. Ya handjob, terus SP gitu. Itu ya, kalau nama yang kedua pasti sampai bobo ya? Ya. Gimana rasanya? Ini kecil. Burung yang kecil, anjay. Kecil tuh semana? Menurut kamu ya? tuh ukuran kecil tuh semana? Ini kan jari aku nih panjang nih. Semana? Agak segini dikit kali ya, Kak ya. Ini udah bangun loh. Ini jempol atau segini? Enggak, yang ini kan kakak, ini kan belum kakak ya. Agak segini nih. Oh, itu udah bangun itu. Panjang udah bangun. Loh. Kecilnya kecil tuh segini enggak? Ini kan kekecilan banget, Kak. Tapi pernah sih dapetin yang segede gitu. Kecil banget, tapi nggak ada rasanya dong. Tapi endel nggak emang yang artis-artis itu? Ya, kalau buat enak sih kurang lah, Kak, rasanya. Tapi kan ketemu sama artis terus bisa tidur tiba-tiba, gimana rasanya? Ya biasa aja sih. Biasa aja ya? Biasa. Kasih tipsnya besar nggak? Lumayan sih. Oke. Durasi pijat plus di spa biasanya berapa lama? Paling lama paling 90 menit. 1 jam lebih ya? Iya, 1 jam. Paling kita kan ke pijitnya 1 jam. Setengah jamnya ya udah buat itu gitu. Sih. Nah, kamu pernah nggak ditipu sama tamu? Pernah. Dapetin tamu, jadi di dalam tuh udah semuanya kan, ngambil servis segala macem. Pas udah mau pembayaran itu disuruh tunggu, bilangnya mau ambil uang. Ini di luar dari pekerjaan di spa, mau ambil uang di ATM, tapi sampai 1 jam nggak balik. Cuman karena di sana kan aku ada keamanannya juga ya. Jadi paling kalau tamu mau ambil uang di ATM tuh kita harus ngambil handphonenya dia sebagai apa? Jaminan kayak gitu sih, Kak, kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih ya ada juga sih yang nggak balik, ya cuman ya udah diikhlasin aja. Tamu yang paling aneh yang pernah kamu dapetin?
Yang paling aneh? Yang paling aneh paling kalau misalkan ini sih kayak trisam gitu. Minta trisam. Ya itu mah biasa lah. Iya kayak gitu dengan gaya-gaya. Tapi kamu mau? Mau. Pernah dapat tamu yang kasar nggak di spa? Yang kasar sih belum pernah ya. Biasa aja sih, semuanya pada normal-normal aja. Kalau kasar enggak. Paling mecutin pantat sih udah biasa kali ya kan. Biasa. Kayak gitu. Pernah diikat terus kan kata kamu pernah nemuin tamu yang diikat. Kamunya pernah diikat juga nggak? Enggak. Akunya enggak. Justru dianya yang pengen diikat sama aku. Sekarang kan lagi zaman Covid ya. Otomatis kan beberapa spa ini kan pasti ada yang tutup dong. Yang plus kayak mau yang handjob doang kayak pasti banyak yang tutup dan pasti kan menurun nih penghasilan. Terus kamu kerjanya apa? Ya sempet sih pas Covid kemarin terpuruk lah ya. Terus bingung karena basic di massage juga kan. Semua spa tutup, kayak mau nggak mau kan aku harus tetap jalan, tetap menghidupi anak-anak. Akhirnya buka aplikasi. Aplikasi biru itu? Terus akhirnya nyari tamu dari situ. Berarti mainnya di hotel dong? Di hotel, ya tergantung. Kadang aku nyediain tempat juga. Berapa itu kalau kamu pakai aplikasi, kamu taruh tarifnya? Kalau aplikasi yang massage handjob ya kak ya, kalau itu paling bukannya 3,5. Tapi kalau misalkan mau plus itu biasanya sih tergantung ya negonya nanti dia setuju apa enggak. Paling ya 1 juta sih kalau bukannya long time itu apa? Short time 1 juta. Kalau long time paling 1,5 2 deh. Banyak gitu. Dapatnya? Nggak banyak sih ya, tapi ada aja sih yang masuk. Tapi kamu di aplikasi itu kamu taruh foto asli nggak? Kalau buat massage iya asli, karena gini, karena aku nggak mau membohongi gitu kan, karena nanti kalau udah datang terus nggak cocok kan. Nggak ini kan gitu, kebanyakan asli sih. Asli semua. Nanti baru nego-negoan pas udah mau pijat. Iya. Tamu paling muda dan paling tua yang pernah kamu dapat umur berapa dan ngapain aja? Kalau yang paling muda itu anak SMA, masih pakai baju pramuka sih soalnya waktu itu. Umur berapa tuh? 15. SMA itu berapa kali ya? 15-16 kali ya kak ya. Cuman karena aku taunya dia masih SMA itu ya karena belum salin seragamnya, terus aku tanya, kamu masih sekolah? Iya kak, masih sekolah tadi gitu. Terus kenapa kamu masuk spa? Aku bilang gitu, karena kan spa aku itu bebas ya, nggak diinin buat umurnya gitu, nggak buat umurnya. Terus ya karena awalnya sih mau pijit, terus ada itunya seneng aja gitu. Ya masih udah. Polos. Masih polos, terus saking enaknya kata dia ya jadi ketagihan. Terus aku bilang, kamu uangnya dari mana? Ya ngumpulin lah tadi gitu, uang jajan. Gitu. Padahal kan buat sekali handjob itu lumayan kan ngeluarinnya kan. Ya mungkin orang ada juga kali. Kamu punya tamu tetap nggak sih? Kan Mbak lumayan, kan Mbak cantik nih kalau lihat dari paras mukanya. Ada tamu tetap nggak? Ada sih, ada yang kayak sampai sekarang nih ngejatahin kayak kosan aku gitu, ngejamin. Ada beberapa kayak gitu. Tapi buat dimilikin ya nggak bisa gitu aja. Karena udah punya istri. Kenapa sekarang masih pakai aplikasi buat jualan? Masih. Kenapa nggak berhenti, nggak jadi simpenan aja? Belum ada, maksudnya gini kak, maksudnya belum ada perjanjian ya antara aku sama dianya juga kan. Kalau dulu sempat ngejalanin sama bos sendiri, bos di spa gitu. Terus tapi dia membolehkan juga sih aku tetap kerja kayak gitu. Malah kadang lucunya tuh masih kalau aku pas ngerjain tamu kan servis itu kadang didengerin sama dia lagi main. Biasanya kamu kalau kan kamu punya beberapa nih katanya yang nyimpan kamu, tapi kamu masih dibolehin bekerja. Alasannya apa? Alasannya ya mungkin dia belum terlalu ini ya, ngasihnya tuh banyak. Biasanya ngasihnya berapa? Sebulan. Sebulan paling buat kosan terus ya 4 jutaan kali ya. 4 juta sebulan, tapi kan beberapa orang banyak tuh. Iya, tapi kan nggak semuanya ngasih kayak segitu semua kak. Paling kan karena mereka ya ujung-ujungnya sih pengennya itu sih ya maksudnya. Kalau buat terlalu nargetin semuanya 4 juta sih, aku mendingan di kosan aja kan, dia ngapa-ngapain kayak gitu. Oke. Nah, kamu juga katanya pernah dapat tamu yang sampai mau sediain kamu tempat tinggal dan boleh kamu pakai buat open. Di apartemen. Oh gitu, boleh? Jadi waktu itu kan dia bilang, kamu daripada bingung udah buka aja di apartemen gitu kan. Aku bilang mahal, ya udah nanti aku kasih modalnya gitu kan. Terus nggak apa-apa kamu bawain tamu kamu situ, maksudnya kamu jelas gitu di situ.
Cuman karena waktu itu posisinya tamu tuh jarang Kak yang mau di sana gitu kan, karena mungkin aksesnya ya ribet, Susah ya? parkiran segala macam. Akhirnya ya cuma beberapa tamu dan aku nggak bisa balikin uang yang dia kasih kan, modalnya itu. Jadi bayarnya pakai gituan. main sama dia. Kalau dia pengen ya udah dilayani gitu. Oh. Kamu kan punya anak katanya. Anaknya di mana? Di Cibinong sana sama orang tua. Orang tua tahu nggak pekerjaan kamu? Kalau taunya masas aja. Taunya masak. Tahu sih aku masas, tapi buat selebihnya enggak. Oh, pokoknya yang tahu kerjanya cuma pijit aja. Pijit. Nah, dengar-dengar kamu ada minyak urut khusus buat pijit ya? Sensual ya. Emang Pijit kalau boleh tahu minyak apa? Aromaterapi sih ya Kak jatuhnya. Jadi minyak yang ditaruh di kendi gitu, terus dipanasin pakai lilin. Itu sih jatuhnya sebenarnya lebih ke sensual vitality.